Karena hutang itu sesuatu yang harus dibayar. Kredit pun juga sesuatu yang harus dibayar, bahkan tidak lepas dari unsur riba. Yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana kita bisa cerdas memilah dan memilih. Seperti yang saya sampaikan tadi, mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Contoh, ada seseorang bawa batu, kemudian batu koral ya, batu besar, kemudian kerikil dan pasir. Ini ada toples. Yang paling bagus itu adalah ketika kita memasukkan batu terlebih dahulu. Setelah itu kerikil, baru terakhir pasir. Kenapa? Toplesnya pasti akan terisi penuh, muat. Karena batu itu memberikan sela-sela untuk kerikil masuk. Ketika kerikil masuk, dia juga memberikan sela-sela untuk pasir masuk sehingga saling memenuhi. Sekarang kebayang nggak kalau yang dimasukin pasir duluan? Udah penuh duluan Bu, udah setengah toples. Belum lagi batu, belum lagi nanti yang besar. Batu itu ibarat kebutuhan kita yang pokok, yang primer. Contoh, makan, pakaian. Kita mengenal dengan istilah sandang, pangan, papan. Tapi yang berikutnya, kerikil itu ibarat sesuatu yang membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Misalnya asuransi syariah dalam kesehatan, asuransi jiwa. Tapi wajib apa tidak? Tidak. Ada alhamdulillah, nggak ada jangan maksain. Nah kalau yang ketiga, pasir ini hanya dalam bentuk fun, kesenangan. Jalan-jalan ke luar negeri, hobi motor, touring mobil dan lain sebagainya. Harus cerdas memilah dan memilih. Mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita belakangi. Nah kadang zaman sekarang kita kemakan sama gengsi. Betul nggak Ibu? Baginda Rasulullah SAW ketika Sayyidina Umar masuk ke rumah beliau, Umar menangis. Kenapa? Melihat Baginda Rasulullah SAW tidur di atas pelepah kurma. Lalu Rasulullah bercerita ketika Umar bin Khattab nangis melihat Rasulullah dalam keadaan tidur di atas pelepah kurma. Apa kata Rasulullah? Aku diberi dua pilihan oleh malaikat Jibril. Yang menyampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Apa pilihannya? Wahai Muhammad, engkau ingin menjadi nabi dan hamba atau ingin menjadi nabi dan raja? Itu pilihannya. Menjadi nabi dan hamba atau nabi dan raja. Baginda Rasulullah SAW beliau mengatakan, aku lebih memilih menjadi nabi dan hamba. Kalau seandainya aku memilih menjadi nabi dan raja, pasti Allah akan menjadikan gunung Uhud itu sebagai emas. Allah akan menjadikan mutiara-mutiara di dalam lautan itu menjadi semuanya milik baginda Rasulullah SAW. Tapi aku lebih memilih menjadi nabi dan hamba. Sebuah kesederhanaan hidup. Sederhana itu bukan harus susah. Kenapa banyak orang ngutang, kredit, nyicil? Karena keinginan, syahwat Ibu. Yang namanya nafsu itu bukan hanya sekedar birahi, tapi bagaimana mengikuti keinginan, gaya hidup, gengsi, prestis, dan lain sebagainya. Maka solusinya, kredit atau hutang bagaimanapun itu sesuatu yang wajib kita bayar. Wajib. Dan tadi sudah kita sampaikan, orang meninggal syahid, mati syahid pun semua dosanya dihapus kecuali hutang. Itu yang meninggal dalam keadaan syahid. Apalagi dalam keadaan kita yang penuh dengan dosa. Jadi ada rezeki, bayar hutang. Minimal dengan membayar hutang itu memudahkan proses sakaratul maut kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena fenomena yang kita jalani dalam hidup. Anak itu anugerah dan amanah. Anugerah artinya kita nggak bisa milih bentuk muka anak kita gimana. Bisa nggak kita pilih? Hidungnya gimana, warna kulitnya? Nggak bisa. Itu memang pure Allah kasih. Amanah artinya ketika Allah kasih anak itu dalam keadaan suci, kita harus balikin dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu hakikatnya adalah suci, bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya yang tanggung jawab menjadikan dia orang Majusi, Nasrani atau Yahudi. Makanya Nabi Muhammad SAW ngasih tahu kita
alzimu auladakum wa ahsinu adabahum. Alzimu auladakum, tolong pepet terus tuh anak. Kalau misalkan anaknya marah, urusin aja urusan babak. Lah, yang ngasih makan lu dari kecil siapa, tong? Yang nyekolahin lu siapa? Yang nyebokin lu siapa? Yang nyapih lu siapa? Ketika lu sakit di rumah sakit, yang ngerawat siapa? Fikir. Gitu Beb ya. Fikir, jangan pakai dengkul ngomong sama orang tua. Hati-hati. Karena fitnah akhir zaman, antalidal amatu rabbataha. Nanti seorang anak dilahirkan budaknya. Seorang tuan dilahirkan budaknya. Maksudnya apa? Ada dua sih tafsirannya. Tapi yang paling kontekstual, emak bapak diinjek-injek. Ini nauzubillah su'ul khotimah matinya model begitu. Maka jadi orang tua nggak usah takut untuk negor, Bu. Misalkan anak bilang, mama nih kurang kekinian. Yang namanya kekinian kayak kekonoan kayak kalau maksiat ya neraka tempatnya. Tugas saya ngasih tahu kamu supaya nanti saya di hari kiamat nggak diazab sama Allah. Supaya nanti kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang yang dimuliakan. Hati-hati zaman sekarang. Gara-gara medsos kadang-kadang yang saya bilang tadi pelarian. Ya Allah, kadang-kadang postingnya luar biasa, Bib, ajib. Wah, padahal di rumah mah kerjanya ngulek sambel. Ya. Jadi jangan ngelihat ke atas. Seorang ibu pernah nasihatin anaknya, "Nak, jangan kamu terlalu sering ngelihat ke atas. Memang indah, ada gradasi warnanya. Tapi kalau kamu terus ngelihat ke atas,